Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, dan maha mengatur segalanya menolong kita. Seperti yang kita selalu doakan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah, ya hayyu yang maha hidup, ya qayyum yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun terus menerus. Dengan rahmatmu tolonglah saya. Jadi hidup ini akan mudah kalau Allah memudahkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah, karena innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menentukan sesuatu, jadilah. Jadi berat ringannya hidup ini intinya adalah kita ditolong oleh Allah atau tidak. Kalau kita ditolong oleh Allah, pasti beres. Kalau Allah mudahkan, pasti mudah. Kalau Allah lapangkan, pasti lapang. Kalau Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi, tanpa bisa dihalangi, dicegah, ditolak siapapun juga. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menghendaki wa iyyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menyentuhkan, menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia. Jadi kita dibuat sakit, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Kita ditakdirkan dalam kesempitan, tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah. Kita gelisah, tidak ada yang bisa membuat tenang selain Allah. Belum punya jodoh, tidak ada yang bisa memberikan jodoh selain Allah. Kita punya utang, tidak ada yang bisa membayarkan selain Allah. Semuanya milik Allah sepenuhnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi berat ringannya hidup ini tergantung pertolongan Allah. Dagang, setiap yang beli Allah yang menggerakkan. Kalau Allah gerakan, Dia pasti datang. Ini harga mahal, kalau Allah cukupi pasti kebeli. Ada jalannya. Pokoknya apapun, kalau Allah tolong, beres. Pertanyaannya adalah, layak tidak kita ditolong Allah? Nah, seperti kita misalkan sakit, kita lebih banyak berpikir tentang obat, tentang dokter, tentang tenaga medis. Itu benar, penting. Tapi kalau Allah tidak gerakan, tidak bisa menjadi jalan kesembuhan bagi kita. Kadang kita lebih sibuk dengan obat daripada dengan Allah. Kalau kita sakit, kita sibuk dengan dokter, perawat, tenaga medis, rumah sakit. Padahal yang menguasai tubuh kita dan mengizinkan kita sakit adalah Allah. Begitupun di rumah. Sebetulnya suami, istri, anak, orang tua, Allah yang membulak-balik hati. Kita sangat banyak berharap, tuh saya ingin ini baik, ini saya ingin itu bagus, suami saya. Tapi kita lupa Allah yang ngebulak-balik hati. Nah, ketika kita sibuk dengan ingin ditolong orang, lupa kepada Allah yang menguasai, inilah sebetulnya masalah kita. Jadi masalah kita tuh bukan jauhnya pertolongan Allah, tapi kitanya layak tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabatku yang baik, jadi ada satu ayat surat Al-Baqarah 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Saya kira sudah hafal semua dalil ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan jadikanlah sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar dan salat sebagai penolongmu. Artinya sebagai jalan pembuka pertolongan Allah. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya hal demikian itu berat, sungguh berat, lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah 45. Jadi dalam hal apapun ternyata di antaranya yang harus kita pikirkan kalau kita dalam memerlukan pertolongan Allah. Sebetulnya kita memerlukan pertolongan Allah dalam segala hal, dalam segala urusan, dalam segala saat, ya, dalam segala hal, dalam setiap saat. Karena yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Kita ini memerlukan pertolongan Allah setiap waktu. Ya, seperti sekarang mau bicara perlu pertolongan Allah, baik untuk meluruskan niat supaya ikhlas dan supaya benar perkataannya dan supaya saya sendiri pun bisa mengamalkan. Nah, sabar dan sholat ternyata ini gerbangnya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus punya kesabaran. Sabar itu menahan diri, mengendalikan, mencegah diri kita dari perbuatan, perkataan, pikiran, sikap yang tidak disukai Allah. Kita tahan dari keluh kesah, kita tahan dari buruk sangka kepada Allah, kita tahan dari ngerasulo, kita tahan dari bergantung, berharap kepada orang, tahan diri dan tumpahkan dalam sholat. Nah, ini rupanya kan nggak ketahan oleh kita, ya. Sebetulnya kita nahan, harus kemana nih? Minta tolongnya. Nah, sesudah kita kendalikan diri kita, kenapa jangan berkeluh kesah ke orang? Karena kalau kita berkeluh kesah ke orang, itu seperti lebih ketidak ridho ke takdir, ya. Jadi kita tidak ridho ke takdir, kita komplainnya ke orang, jangan. Boleh kita bertukar pikiran dengan orang, oh boleh, dengan ahlinya, ya, tetapi bergantung, berharap, belas kasihan, empati dari orang itu membuat kita kadang menjadi tidak sabar. Kita jangan komplain dengan takdir Allah dengan mengadukannya ke orang, salah. Nah, kita tahan dari pasang status derita, dari menyebarkan penderitaan. Jangan ingin belas kasihan orang, jangan ingin empati orang, karena tidak ada gunanya. Kita berharap belas kasihan orang, orang dibuat nek-nek saja nanti ke kita itu. Kita ajak, kita berusaha mantap, sabar, kendalikan diri, tahan diri, karena kita yakin ujian ini sudah diukur oleh Allah, ujian terjadi dengan izin Allah, dan ujian ini pasti banyak hikmahnya. Dan kalau ingin menumpahkan, ambil wudhu, sholat. Nah, ini ke SOP pertolongan Allah yang agak jarang. Biasanya kalau ada apa-apa, wah, lari sana, lari situ, telepon sana, telepon sini, WA sana, WA situ. Kemudian ngadu sana, ngadu sini, curhat sana, curhit situ, curcor sana sini. Allah memperhatikan ini. Kita diuji dengan izin Allah. Kita lari kemana? Kita ngadu ke siapa? Allah memperhatikan gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan. Karena wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat dengan teliti apa yang kita lakukan. Harusnya tahan, yakin, ya, ini terjadi dengan izin Allah, qadarullah, wa ma syaa fa'al. Ambil air wudhu, sholat. Sedih, sholat. Kecewa, sholat. Jengkel, sholat. Punya keinginan, sholat. Sakit, sholat. Marah, sholat. Pokoknya kita minta tolong ke Allah dengan sabar dan sholat.